Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lagi untuk tugas kedua, yakni analisis varian dari Bapak, yakni tentang kasus yang diberikan kepada kita. Ini saya bacakan ya. Penelitian bidang psikologi pendidikan bermaksud mengetahui keefektifan 3 macam teknik pelatihan keterampilan sosial dalam mengatasi kesulitan bergaul siswa. 3 metode dari keterampilan sosial ini adalah: yang pertama teknik modeling, kedua teknik bermain peran, ketiga teknik umpan balik. Selain pelatihan keterampilan sosial, peneliti juga bermaksud mengkaji dan mengukur kepercayaan diri siswa yang berbeda sebagai variabel intervening. Variabel intervening yang mempengaruhi kesulitan belajar. Dalam penelitian ini diperoleh 2 tingkat kepercayaan diri, yaitu masing-masing 10 rendah dan 10 tinggi dari 20 siswa yang teridentifikasi secara merata. Untuk mengembangkan permasalahan, peneliti membangun 3 hipotesis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan kesulitan bergaul siswa antara kelompok teknik pelatihan keterampilan sosial. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan kesulitan bergaul antara siswa dan kelompok kepercayaan diri. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara teknik pelatihan keterampilan sosial dan kepercayaan diri dalam menentukan kesulitan bergaul siswa. Jadi ini 3 hipotesis yang harus kita jawab di akhir kajian atau interpretasi kita terhadap analisis SPSS nanti. Baik, eksperimen pelatihan dilakukan selama 1 semester dan hasil pengukurannya dalam kemampuan bergaul siswa itu adalah data yang telah diberikan kepada kita ini. Nah, untuk menjawab atau untuk memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan analisis melalui program SPSS, maka kita harus melihat dulu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, tugasnya adalah melakukan analisis ANOVA 1 jalan. Ya, ANOVA 1 jalan artinya masing-masing variabel X ini dilakukan uji ANOVA one way. Kemudian yang kedua, melakukan ANOVA 2 jalan, ya. ANOVA 2 jalan ini menggunakan analisis two way, ya, untuk melihat uji beda dari keduanya. Dan yang terakhir, ANOVA faktorial. ANOVA faktorial ini untuk melihat interaksinya, ya, interaksi antara kedua variabel itu. Nah, untuk memudahkan kita melakukan kodifikasi. Saya dalam versi jawaban saya itu saya melakukan kodifikasi. Jadi ini data hasil eksperimen, saya pindahkan dan saya menggunakan kodifikasi ini. Jadi teknik modeling itu, ya, teknik modeling yang bagian rendah ini saya teknik modelingnya kodenya 1, ya, sampai yang tinggi. Nah, ini khusus kode metode keterampilan sosial. Teknik role playing juga kodenya 2, feedback kodenya 3. Jadi teknik keterampilan sosial ini kuncinya, ya. Teknik metode keterampilan sosial itu ada 3. Nah, masing-masing dari 3 ini dibuatkan kode, ya, dibuatkan kode. Ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian kepercayaan diri yang harus saya kode apa? Bukan ini lagi yang di atas, ya, bukan ini lagi, tapi yang ini yang harus saya kode. Kodenya apa? Untuk yang rendah itu 1, ya, semua ini, ya, ketiganya ini 1. Untuk yang tinggi itu 2. Ya, baiklah.
kita coba lihat di sini. Saya sudah mengkodekannya ya, sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Saya mengambil istilah hasil, kemudian X1, X2. X1 itu ini teknik pelatihan keterampilan sosial, kemudian ini ya, tulis di sini ketik 1, kemudian labelnya teknik modeling, kemudian add, kemudian ketik 2, labelnya teknik role playing, kemudian add, value nya 3, kemudian labelnya teknik feedback, kemudian add dan OK. Begitu pula kepercayaan diri, labelnya 1, kemudian ketik di sini rendah, kemudian add, value nya 2, labelnya tinggi, kemudian klik add. Nah, maka kita sisa memasukkan data pada data view ya, sebagaimana tadi ya. X1 ini keterampilan sosial ya, 1 semua, kemudian 2, kemudian 3. Nah, untuk X2 ini 1 2 1 2 1 2. Jadi seperti itu. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan dulu adalah uji normalitas data ya, karena ini adalah analisis varian. Kita tentunya harus melakukan uji normalitas data. Oke, ini ya yang biasa kita lakukan. Statistik. Oke, mantap. Plotnya normality plots ya. Oke. Tampaknya lama ya. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Deskriptif statistik. Ini ya, kita ulangi dulu ya supaya dipaham. Hasil eksperimen dimasukkan ke dalam dependent list dan X-nya dimasukkan dalam factor list, kemudian checklist normality dan OK. Yang kita lihat adalah test of normality. Kita cek ya. Nah, ini sebelum saya menentukannya, saya mengambil dasar pengambilan keputusan, yakni jika sig lebih besar daripada 0,05 maka nilai residual standarnya normal. Jika sig lebih kecil daripada 0,05 maka nilai residual standar tidak normal. Nah, sedangkan kita lihat di sini ya, Shapiro-Wilk-nya itu 0,519 ya. Artinya nilai residual standar dikategorikan normal. Oke. Kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita mengecek homogenitas. Ya, hampir sama ya cara mengeceknya. Kita cek dulu ya, gimana sih caranya. Kita klik analisis, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Oke, hasil Y nya kita masukkan di sini, X nya kita masukkan sini, post hoc nya kita centang saja yang ada di petunjuk ya, yang keempat ini. Kemudian optionnya descriptive homogeneity variant of test. Oke. Ini ya. Kemudian kita cek ANOVA-nya, signifikansinya. Oke, baik, kita lihat. Setelah data dimasukkan ke aplikasi SPSS maka diperoleh data sebagai berikut. Ya, jadi karena ketentuan kita di sini jika sig-nya lebih besar daripada 0,05 maka variabel dinyatakan homogen. Jadi karena sig-nya di sini 0,278 maka 0,05 maka nilai variabelnya dinyatakan homogen.
Nah, untuk menjawab apa namanya, ini ya, kita melakukan ANOVA satu jalan dengan memperhatikan mana tadi ya, memperhatikan hipotesis yang pertama ya, terdapat perbedaan yang signifikan ya antara kesulitan belajar dan kelompok teknik pelatihan keterampilan sosial, maka kita melakukan tes SPSS dengan cara one way ANOVA. Jadi untuk satu saja dulu ya, teknik pelatihan keterampilan sosial terhadap kesulitan belajar. Oke, gimana caranya dapat ini? Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Analisis, mana dia? Regression, kemudian linear. Independen kita masukkan di sini, independennya kita masukkan di sini. Statistik, R square, ya. Durbin Watson, plotnya ini ya, spreadnya, plot, save, option, oke. Oke, kita langsung ke hasilnya ya, deskriptif ini. Nah, yang mana kita lihat berdasarkan output SPSS pada kolom deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata antar kelompok teknik pelatihan keterampilan sosial dengan rincian sebagai berikut. Jadi ini kita telah melakukan interpretasi ya, rata-rata kemampuan bergaul ya, kelompok dengan teknik modeling itu kemampuan bergaulnya 70,65 ini ya. Ya, kita cek di sini. Yang ini ya. Kemudian teknik role playing 66, teknik feedback 55 lebih ya. Nah, kita bikin dasar pengambilan keputusan. Jika C lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Jika C lebih kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Kita lihat ANOVA-nya. ANOVA yang ada di sini ya. Ini dia. Ini sig-nya 0,007. Ya, berdasarkan tabel ANOVA di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai sig 0,007 lebih kecil dari pada 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan kesulitan bergaul siswa antar kelompok teknik pelatihan keterampilan sosial. Jadi ini khusus ya. Jadi kita telah menjawab hipotesis pertama ya, terdapat perbedaan ya, kita bandingkan dengan hipotesis dari awalnya. Nah, ini terdapat perbedaan ya, itu sama dengan hipotesis yang kita temukan melalui tes SPSS. Yang kedua, kepercayaan diri. Prosesnya seperti tadi dan hasilnya akan keluar seperti ini, bahwa berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, maka rata-rata kemampuan bergaul kelompok yang rendah itu 55. Kemudian kelompok yang tinggi ya, yang ini ya, yang tinggi ini itu 73,17. Dengan dasar pengambilan keputusan seperti ini, maka tes ANOVA-nya seperti ini. Kita lihat juga tes ANOVA-nya, dia 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan. Jadi kesimpulan kita, terdapat perbedaan yang signifikan kesulitan bergaul siswa antar kelompok kepercayaan diri. Ya, sebagaimana yang ada di sini ya, terdapat perbedaan. Nah, untuk menjawab ini interaksi, kita melakukan uji two-way ANOVA.
Oke, kita ke SPSS-nya, kita klik analisis, kemudian mana ya? Saya sepertinya nggak lupa. Ini dia univariat ya, univariat. Yang kita masukkan datanya. Oke, kemudian ini kita masukkan ke sebelah, continue ya, ini nggak usah optionnya, deskriptif statistik. Oke lah, ini enggak terlalu baik. Kita telah melihat hasil ya. Oke, bagaimana interpretasinya? Berikut adalah hasil ANOVA. Jadi kita lihat di between subject factor ini ya, between subject factor ya. Ini untuk melihat berapa sih jumlah peserta yang ikut itemnya ya. Kemudian deskriptif statistik ya. Nah, dari deskriptif statistik itu saya bacakan contohnya ya. Nilai rata-rata hasil eksperimen siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah dengan menggunakan teknik modeling itu 61,60. Ini ya. Jadi dia berlatih ya, hasil eksperimen ini menggunakan teknik modeling kepada anak yang memiliki kepercayaan diri rendah rata-ratanya 61,60. Sedangkan teknik modeling dengan anak yang berkepercayaan diri tinggi itu 79,70. Begitu pula dengan teknik role playing dengan anak yang memiliki kecerdasan kepercayaan diri rendah itu rata-ratanya 51,60. Dan untuk anak yang memiliki kepercayaan diri tinggi, teknik role playing ini rata-ratanya 81,50. Begitu seterusnya ya, sudah difahamkan irisan antara keduanya. Ini two way namanya ya, dua jalan. Baik, kita fokusnya ke sini. Test of between subject effect. Test of between subject effect ini output untuk uji hipotesis penelitian atau untuk menjawab perumusan masalah. Oleh sebab itu diajukan kriteria pengambilan keputusan. Jika sig lebih kecil daripada 0,05 maka ada perbedaan pada kesulitan bergaul ya. Jika sig lebih besar daripada 0,5 maka tidak ada perbedaan pada kesulitan bergaul. Berdasarkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut, bahwa diperoleh sig sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kesulitan belajar. Oke. Kemudian ada nilai 000 juga pada ini ya, signya ini ya. Kita lihat ini X1, X2. Ini pelatihan keterampilan sosial, X2 itu kepercayaan diri. Ya. Sehingga ada perbedaan ya. Dan yang terakhir nilai sig 0,005 itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi ya. Terdapat interaksi antara teknik pelatihan keterampilan sosial dan kepercayaan diri dalam menentukan kesulitan bergaul siswa. Ini ya nilai 0,005 ini ya. X1 kali X2 ini ya. Jadi di situ ini cara melihat uji two-way ANOVA. Inilah yang disebut dengan analisis ANOVA faktorial namanya. Yang ini ya. Baik, mungkin sampai di situ. Kalau masih bingung itu bagus sekali, karena selama Anda masih bingung berarti masih mau belajar. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya tidak ada salah. Kalau ada salah komen saja supaya bisa memperbaiki, karena saya juga masih belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.